Halo sahabat kreatif, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja dan semoga juga sehat dan selalu bahagia. Aku disclaimer dulu, perkenalkan aku Latif Yanto, seorang pengajar yang juga sekaligus seorang penulis. Aku ucapkan selamat datang di channel ini. Video-video di channel ini diupload 2 kali dalam seminggu, jadi pastikan kalian menonton video-video ini sebagai usaha saling sedekah dan mensejahterakan antar sesama warga sipil. Nah, pada video kali ini aku pengen membahas tentang sebuah data yang aku konsumsi dari informasi yang didiskusikan dalam sebuah media. Ini tentang jomblo yang katanya, jadi kaum jomblo yang katanya sudah mulai meningkat dalam 1 dekade terakhir ini. Jomblo ada yang menyebutnya sebagai nasib, ada juga yang mengatakannya sebagai pilihan. Terutama untuk yang kedua, bahwa jomblo itu sebagai sebuah pilihan, menurutku itu bisa jadi hanya istilah atau alasan yang dipakai untuk melegitimate kondisi tertentu. Kalian boleh tidak bersepakat, kalian juga boleh menyampaikan komentar kalian di kolom komentar video ini. Jadi begini, baru-baru ini terungkap fakta bahwa jumlah kaum lajang atau jomblo meningkat tajam. Anak muda usia 6-30 tahun yang memilih tetap single naik sekitar 8% dalam 1 dekade. Meski sepele, persoalan ini bisa mengancam negara karena muda-mudinya keasikan menjomblo. Belum lagi ada pasangan yang memilih untuk child free. Sebenarnya persoalan mau menjomblo, menikah atau tidak, mau punya anak atau enggak, mau punya anak 2 atau selusin adalah pilihan masing-masing individu, pilihan masing-masing pasangan. Tapi, kondisi ini akan mengancam bonus demografis negara. Kalau terus begini, semakin banyak orang-orang yang menjomblo dan semakin banyak pasangan yang tidak mau memiliki anak, beberapa tahun ke depan negara ini mungkin akan kekurangan generasi usia produktif. Bonus demografis, dan seperti negara-negara lain yang kekurangan SDM produktif, kita akan mendaur ulang SDM yang ada. Tetapi bagi kaum jomblo ada banyak pertimbangan untuk menjalin hubungan serius dengan seseorang, apalagi kalau misalnya mau mengarungi bahtera rumah tangga dalam bentuk pernikahan. Ada banyak persiapan yang harus dilakukan termasuk pertimbangan-pertimbangan khusus di masing-masing individu. Karena menikah itu bukan persoalan sepele, bukan persoalan coba-coba. Jadi menurutku ada 2 syarat yang harus terpenuhi bagi mereka yang mau menikah. 1, ada calon. 2, mau menikah. Ada calon tapi si calon atau kamu sendiri nggak mau menikah, itu persoalan bro. Sampai kapanpun kamu tidak akan menikah. Bayangkan aja kamu sudah punya calon, pacaran sudah bertahun-tahun, tapi kamu atau calon kamu tidak punya kemauan untuk menikah. Itu problem. Yang kedua, kamu mungkin sudah punya kemauan untuk menikah, tapi nggak punya calon. Itu juga sulit terjadi, meskipun bisa disiasati. Kata para orang tua, niat saja dulu, nanti lain-lainnya akan menyusul. Akan datang dengan sendirinya. Kalau sudah ada niat baik, insya Allah jalan akan terbuka. Katanya sih begitu. Tapi begini, persoalannya adalah, dengan siapa nanti kalian akan menikah? Dengan laki-laki yang sesuai dengan kriteria? Dengan wanita yang membuat kita nyaman? Sejauh apa makna nyaman yang kita sebut sebagai nyaman itu? Apa ketika kita mengobrol dengan kekasih, istri, atau suami, kita masih merasa nyaman ketika obrolan-obrolan itu tidak nyambung dalam beberapa hal? Apa kita masih mau bilang merasa nyaman ketika kita ingin menonton berita bisnis dan mendiskusikannya sedikit, sementara istri atau suami sama sekali tidak suka bisnis dan ingin menonton sinetron? Barangkali kita akan berkata, setidaknya dalam banyak hal lain, kami merasa nyambung dan nyaman. Dalam hal bercinta dan memproduksi anak misalnya. Lah iya loh, ada beberapa orang yang hanya gemar bikin anak, produksi terus, tapi nggak mau sama sekali ngurus anak. Itulah kemudian kenapa terjadi fenomena child free. Meskipun alasannya bukan itu saja. Ada banyak alasan kenapa suatu pasangan memutuskan untuk child free, memilih untuk tidak memiliki anak. Misalnya karena nggak mau ribet atau karena nggak pengen cepet tua, punya anak itu ribet misalnya. Realitas dalam rumah tangga itu kompleks. Nggak bisa dipahami secara sederhana, apalagi memaksakan satu konsep untuk diterapkan di semua pasangan yang sudah menikah. Tidak bisa. Konsep itu seperti baju, hanya cocok untuk orang-orang tertentu saja. Jadi, sepotong baju belum tentu cocok untuk setiap orang. Sebuah hubungan pernikahan hancur bukan hanya karena persoalan ekonomi, bukan hanya persoalan konsep, tapi juga biasanya disebabkan oleh orang-orang di dalamnya yang sudah tidak sevisi. Yang sama sekali sudah nggak mau berkompromi, mereka tidak mau beradaptasi. Masing-masing individu dengan kehendaknya sendiri-sendiri. Prinsip aku dan kamu menjadi kita dalam sebuah hubungan sudah tidak ada, sudah hancur, sudah retak.
Biasanya dalam rumah tangga yang seperti ini, orang-orang di dalamnya lambat laun akan jenuh, males. Memang sih beberapa orang yang sudah menikah akan terbatas dalam melakukan sesuatu. Pekerjaan rumah, mengurus keperluan suami, membantu istri, dan lain-lain. Dan semua itu membuat kalian nggak bisa melakukan apa-apa. Dunia kalian hanya rumah, kantor, seolah-olah kalian sudah kehilangan kebebasan. Ini beneran. Dalam kondisi rumah tangga yang demikian, kalian akan merasa jenuh. Lalu kalau iman dan komitmen mulai rapuh, kalian akan mulai mencari pelampiasan. Pergi ke warung, mengobrol dengan orang lain yang kita anggap nyambung dan enak. Diam-diam kita akan suka memandangi teman sekantor, mengajaknya bicara dengan banyak hal. Puisi, cerita-cerita dalam cerpen, dan novel, kesukaan-kesukaan masa muda yang belum sepenuhnya kita tekuni, lagu-lagu yang memberi kita inspirasi dalam bekerja, lalu dalam suatu waktu kita mengajaknya pergi jalan-jalan, mungkin ke Bali dengan alasan sedang ada proyek kantor, mungkin juga ke warung makan saat waktu istirahat, lalu pelan-pelan kita merasa cocok dalam banyak hal, termasuk dalam soal percintaan. Lalu pasangan sah kita diam-diam juga melakukan hal yang sama tanpa kita sadari. Ini persoalan, ini problem akut. Ketika pulang ke rumah, kita sudah pulang dengan kebahagiaan yang sebenarnya dialirkan oleh orang lain, yang diam-diam kita kagumi, tetapi karena kita sudah punya istri atau suami, kita tidak pernah mengungkapkan hasrat kagum itu. Dan kita akan berkata, itulah salah satu hikmah menikah, menjauhkan diri dari hubungan-hubungan yang dilarang, dari perzinahan, menjauhkan diri dari pandangan liar, dan akan memilih menundukkan pandangan dari orang yang bukan milik kita. Setiap pasangan tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Lalu kita akan menerima keduanya untuk kemudian menikah. Atau sebetulnya kita belum menyadari kelebihan dan kekurangan pasangan kita masing-masing, lalu menikah dan terpaksa menerima dua unsur itu karena kita sudah terikat dalam tali bernama pernikahan. Karena kita sudah mengarungi rumah tangga. Walaupun mungkin kita akan terus menyangkal kata terpaksa itu. Atau jangan-jangan memang itulah yang kita sebut sebagai komitmen, yaitu ketika kita tidak memiliki pilihan lain untuk keluar dari ketidaknyamanan atau mungkin sebenarnya sebuah keterpaksaan. Dan kemudian memilih tetap bertahan, menerima semua kelebihan dan kekurangan pasangan kita masing-masing karena sudah terlanjur mengucapkan janji suci di hadapan penghulu. Dihadiri oleh keluarga, handai taulan, dan kawan-kawan. Sudah terlanjur dibikinkan pesta pernikahan yang mewah dan sudah menghabiskan banyak uang. Apalagi masih meninggalkan hutang. Ini persoalan juga. Pernikahan bukan sesuatu yang sederhana. Jika kalian siap memasuki dunia baru bernama pernikahan itu, berarti kalian sudah siap dengan segala konsekuensinya. Hanya saja, karena pernikahan bukan sesuatu yang main-main, kalian sangat dilarang untuk coba-coba. Pernikahan bukan ajang percobaan. Yang kalau kalian tidak nyaman, tidak puas, kalian bisa cabut begitu saja. Tidak bisa. Sehingga kemudian menyebabkan orang lain menjadi duda atau janda. Itulah kenapa kalau kalian ingin menikah, kalian perlu mempertimbangkan baik-baik. Pikir matang-matang, bukan hanya apa saja yang sudah kalian punya, tetapi juga dengan siapa kalian akan menikah. Dengan laki-laki atau perempuan macam apa kalian akan menjalani sisa hidup kalian di dunia ini. Oleh sebab itu, kata Orhan Pamuk, kebahagiaan terbesar seseorang adalah ketika menikah dengan gadis yang menemanimu membaca buku-buku dalam usaha penuh gairah akan cita-cita berdua. Atau menurut kita yang religius, kaum agamawan, kebahagiaan terbesar adalah menikah dengan suami atau istri yang soleh-solehah. Dengan kata lain, yang serumpun, yang sepemahaman, sejalan, sevisi, sama-sama ingin hidup dan menjadi pribadi yang lebih baik. Soal nyaman atau tidaknya, sebenarnya kita mungkin tahu sendiri sejak awal apakah menikah dengan orang tertentu akan membuat kita bahagia atau tidak. Secara naluri, seorang manusia memiliki kesadaran itu. Kita tidak mungkin menikah dengan orang asing, orang yang belum pernah kita kenal, walaupun memang masih ada sebagian orang yang menikah dengan orang yang awalnya memang bukan siapa-siapa. Orang asing yang baru kenal, tapi tiba-tiba melamar kita menunjukkan niat baiknya untuk menikah dan menjalani kehidupan ini bersama. Seberapapun asingnya orang yang kita ajak untuk menikah, sudah pasti kita melakukan penjajakan terlebih dahulu. Kita mengenalnya terlebih dahulu meskipun dalam waktu yang singkat. Setiap orang dikasih kesempatan untuk mengenal pasangan masing-masing sebelum memutuskan untuk melangkah ke jenjang yang serius. Pernikahan adalah keputusan serius yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan kalian. Oleh karenanya, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk menikah. Ini sesuatu yang signifikan untuk kita perhatikan. Pertama adalah cinta dan kompatibilitas.
Sebelum memutuskan untuk menikah, kalian harus memastikan bahwa kalian mencintai pasangan kalian dan merasa kompatibel satu sama lain. Komunikasi yang baik, pemahaman, dan rasa saling menghargai sangat penting dalam sebuah pernikahan. Ini perlu diperhatikan sejak awal. Kedua, tujuan dan nilai-nilai hidup yang sama. Periksa apakah kalian dan pasangan kalian memiliki tujuan hidup yang sama, setidaknya saling mendukung dalam mencapai tujuan pribadi masing-masing. Memiliki nilai-nilai hidup yang sama atau serupa juga penting untuk meminimalkan perbedaan yang mungkin timbul. Terlebih lagi, sebuah kerjasama mudah dilakukan di antara orang-orang yang memiliki tujuan yang sama, nilai-nilai hidup yang sama, atau idiosinkretik yang sama. Yang ketiga, komitmen jangka panjang. Pernikahan membutuhkan komitmen jangka panjang. Hal yang harus kalian pertimbangkan adalah apakah kalian dan pasangan itu siap untuk mengorbankan, bekerja sama, dan saling mendukung dalam situasi sulit. Komitmen adalah pondasi yang kuat dalam pernikahan yang bahagia dan langgeng. Komitmen boleh jadi adalah satu-satunya tali yang akan terus mengikat kalian dengan pasangan-pasangan kalian untuk kemudian menjalani sisa hidup kalian di muka bumi. Yang keempat, keuangan dan kestabilan ekonomi. Kamu juga perlu membahas tentang keuangan bersama pasanganmu. Pastikan kalian berdua memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana mengelola keuangan secara bersama-sama dan memiliki keseimbangan ekonomi yang stabil atau setidaknya rencana yang baik untuk mencapainya. Ini penting, karena ekonomi juga menjadi salah satu pondasi sebuah pernikahan berjalan dengan baik. Yang kelima, kompatibilitas seksual. Penting untuk membahas dan memahami preferensi, kebutuhan, dan harapan kalian dalam hal kehidupan seksual. Kompatibilitas seksual yang baik dapat membantu mempertahankan keintiman dan kepuasan dalam pernikahan. Kalian bisa langsung terus terang mengenai kehidupan seksual seperti apa yang kalian inginkan terhadap pasangan kalian. Jangan diam-diam atau malu mengatakan, karena itu bisa nanti menyebabkan kesalahpahaman. Yang keenam adalah keluarga dan dukungan sosial. Pertimbangkan juga bagaimana hubungan kamu dengan keluarga dan dukungan sosial yang ada. Mendukung satu sama lain dalam menjalin hubungan yang sehat dengan keluarga dan teman-teman dapat membantu menjaga kestabilan pernikahan. Itu yang keenam. Yang ketujuh, peran gender dan harapan tradisional. Diskusikan juga tentang peran gender, harapan tradisional, dan tanggung jawab dalam pernikahan. Penting untuk memahami dan menerima peran yang ingin dijalani masing-masing pasangan dan memastikan keterlibatan yang setara. Yang terakhir, yang kedelapan adalah komunikasi dan penyelesaian konflik. Pernikahan dapat menghadirkan tantangan dan konflik. Pastikan bahwa kamu dan pasangan kamu mampu berkomunikasi secara efektif dan memiliki keterampilan penyelesaian konflik yang baik. Kemampuan untuk mengatasi masalah bersama dan merencanakan masa depan adalah hal penting dalam pernikahan yang sehat. Jadi nanti tidak perlu khawatir, tidak perlu takut untuk menikah, tidak perlu memilih untuk tetap menjomblo seumur hidup. Tentu saja setiap hubungan memiliki dinamika uniknya sendiri, dan daftar barusan yang kubicarakan tadi hanya memberikan gambaran umum tentang hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Penting untuk membuka diri dan jujur dalam komunikasi dengan pasangan kalian serta berdiskusi secara terbuka mengenai ekspektasi dan kebutuhan masing-masing. Penting untuk disadari bahwa pertimbangan-pertimbangan yang saya uraikan sejak tadi itu adalah pertimbangan-pertimbangan sederhana yang perlu dipikirkan agar Anda atau kalian itu tidak takut untuk menikah. Agar kaum jomblo di muka bumi itu tidak bertambah jumlahnya. Karena semakin banyak kaum jomblo di muka bumi terus-menerus memilih untuk menjadi single, takut untuk menikah, atau bahkan tidak memutuskan untuk mengarungi rumah tangga, itu adalah sebuah problem yang sangat krusial. Karena kalau misalnya tidak ada orang yang menikah, memilih untuk hidup sendiri, maka kemudian siapa yang akan melahirkan generasi berikutnya? Sementara masa depan muka bumi ini ada di tangan generasi yang berikutnya. Kalau semua pasangan atau hampir sebagian besar semua pasangan di muka bumi ini, orang-orang yang menikah kemudian memilih untuk child free, memilih untuk tidak punya anak, maka ini merupakan sebuah ancaman bagi keberadaan generasi berikutnya, atau bahkan yang lebih luas, sebuah ancaman bagi keberadaan bumi dan seisinya.